itu dikatakan soleha. Bagaimana tidak? Ya. Banyak daripada diantaranya kisah hadis Nabi SAW yang menceritakan seorang suami yang keluar jihad fisabilillah. Ya, bilang suaminya sebelum keluar, jangan kau keluar dari rumah sampai aku kembali. Sampai abahnya sakit meninggal dimakamkan, si anak perempuan tidak keluar dari pintu rumahnya, cuma bisa menangis saja di rumahnya. Apa yang terjadi? Saudara-saudarinya, acil, paman, anak durhaka, bapak sakit tidak dijenguk, bapaknya meninggal tidak dibesu, bapaknya mau diantar tidak juga dia nongol. Itu penilaian yang di sekitarnya, tapi di mata Allah lain. Ya. Dia bisa nangis. Dia menangis tidak bisa melihat abahnya sakit. Dia menangis tidak bisa menjenguk jenazah bapaknya. Dia menangis tidak bisa melihat itu kerandu jenazah keluar untuk dibawa ke pemakaman. Nangis dia di rumah, si istri yang soleha ini tadi. Taat dengan perintah ucapan suami. Ya mungkin zaman dulu kagak ada WA. Bagaimana mau komunikasi sama suami yang lagi jihad fisabilillah? Ya. Tapi subhanallah, malam hari dia tidur, dia mimpi didatangi sama bapaknya. Bapaknya nangis mengucapkan terima kasih masih putrinya ini. Nangis bapaknya, terima kasih banyak wahai anakku, sebab kau taat sama suamimu yang tadi aku mau disiksa di alam kubur, terangkat azabku oleh Allah sebab taatmu sama suami. Itu bilang bapaknya di dalam mimpi si anak tadi. Ya. Nah, coba bayangin. Itu namanya soleha. Karakter pertama soleha. Kalau diperintah sama suami, ya, wajib taat. Karena itu kategorinya kata perintah. Ya, namanya perintah. Ya. Kalau sudah presiden memerintahkan bawahannya, bagaimana hukumnya? Menjadi apa? Wajib. Menteri harus ikut semua. Kagak, coret, reshuffle langsung. Ya. Itu kewajiban istri kalau mendapat perintah. Yang kedua, wa inna dhara ilaiha asarrathu. Kalau suaminya memandang wajah istrinya, bahagia suaminya. Bahagia bagaimana maksudnya? Senyum lihat suami istrinya. Ya Allah, cantiknya biniku. Bahagia suami. Setiap melihat wajah istrinya, bahagia hati suaminya. Ya. Atau respect wajah suami tersebut, ya, mimik wajahnya itu memancarkan kebahagiaan ketika memandang istrinya. Dandan cantik selalu di depan suami, ya. Tapi tidak ada di situ kehadiran ajnabi. Ajnabi ini bukan muhrimnya. Misal pengantin, nah sekarang lah pengantin kita ada di samping saya nih, nah ini pengantin, lihat tuh tangannya masih merah semua, pacar, nah ya ini pengantin baru namanya. Ya. Kan di rumah ini kan bersatu, dia punya saudara laki-laki, istrinya muhrim enggak sama saudara-saudaranya? Kalau istrinya berdandan terlihat sama saudara-saudara ipernya, betul tidak dalam syariat? Haram hukumnya. Yang nanggung dosa sopo? Ini dulu yang pertama. Ya, karena kecantikan istrinya dilihat sama adik-adik atau kakak-kakak iparnya. Jadi bagaimana pengen membahagiakan suaminya? Cantiklah di dandanlah, cantiklah di dalam kamarmu. Tapi ketika keluar kamar, ya biasa-biasa aja. Jadilah mayat berjalan, pucet, putih, kayak cat di atas sebeletok, ada tagar dikit. Ya, nggak apa-apa. Jangan di depan suamimu begitu. Ya, itu suami yang mesti paham. Ada suami yang kagak paham. Ya. Ketika istrinya keluar kagak berdandan, dilihat sama suaminya, kau ini tidak pernah berdandan, malu bah aku dilihat sama teman-temanku. Tuh bego suaminya. Suami bahlul. Dia pengen kecantikan istrinya dinikmati oleh orang lain. Ini namanya suami bahlul, goblok, blow on, budak, buyan, murakkab, jahil, apalagi.
Banyaklah itu gelarnya. Ya. Dia pengen kecantikan istrinya itu dilihat sama laki-laki lain. Ya. Oh ini kalau aku ada tamu teman-teman dandan mbak cantik-cantik, biar aku tuh nggak malu dibilang sama teman-temanku. Nah ini suami goblok gitu. Ya. Enggak, malah sebaliknya. Kalau istrinya bercantik-cantik di depan orang lain, marah suaminya. Kau cantik untuk siapa? Kau berdandan untuk siapa? Nah, untuk orang lain kan? Untuk tamu tuh kan? Untuk orang di luar sana kan? Untuk tukang becak kan? Untuk tukang taksi itu kan? Ya. Loh iya, kalau keluar berdandan, naik angkot, naik Grab, dilihat sama sopir Grabnya, naik becak dilihat sama tukang becaknya, ya kan? Untuk siapa? Untuk dia kan? Untuk mereka? Oh enggak, aku berdandan untukmu. Mana ada? Kalau di depanku kau kayak mayat pucat, ya, mayat nggak dikasih makan, pucat, oh pucat, putih mukanya, ya. Yang putih jadi pucat biru, yang kulit sawo matang jadi arang untuk bakar buhur. Yang kagak berdandan di depan laki kayak gitu, nah mestinya depan lakinya dia harus berdandan cantik, ya. Biar seneng bininya, suaminya ngelihat, oh Allah bini gue cantik, ya Allah Muhammad. Ah, greget ambil suaminya ngelihat bininya, ada solehah namanya. Ciri-ciri kedua, ya. Yang walhasil kalau si suami melihat dia, farhan hati dia, bawaan suaminya seneng. Beda kalau sebaliknya, setiap melihat muka bininya muyuk langsung si suami, nek, nggak ada cahaya muka kau nih. Ya, mungkin karena ulahnya, karena sikap si istri, jadi si suaminya tidak suka. Nah, itu harus dijaga, ya. Karena Imam Ali bin Abi Thalib pernah keluar dari beberapa urusan, capek, ya, dari pagi sampai sore sampai malam tuh capek. Balik ke rumah ngetok pintu, assalamualaikum, dibuka sama putri Nabi Al-Batul Az-Zahra Fatimah. Masuk langsung Imam Ali itu langsung masuk, la salam wala kalam wala nyapa wala apa bagaimana namanya, capek. Ya, assalamualaikum, dibuka pintu tuh langsung masuk ke kamar, langsung istirahat. Tanpa melihat istrinya. Ya kan? Kira-kira bini kita kalau seandainya kita pulang, dibuka pintu sama dia senyum sama kita, wala kita toleh. Maksudnya wala kita lirik. Langsung kita masuk saking capeknya kita tuh tidur. Bakal timbul tanda tanya bini, kenapa suami aneh? Kok enggak mau melihat anak? Dalam udah dandan nyambut dia misalnya. Ya. Imam Ali tidur langsung. Lihat isi suaminya tidur, enggak dibangunin. Ya. Ambil wudhu, sholat, nangis di hadapan Allah. Dia merasa dia ada dosa apa, salah apa nama suami, sampai masuk rumah aku enggak dilihat. Enggak ditegur, enggak disapa. Ya. Enggak ditegur, enggak disapa. Lagi tidur itu di sampingnya itu menangis di hadapan Allah, minta ampun sama Allah. Dia introspeksi, dievaluasi apa kesalahanku sampai suami, padahal tidak ada. Bawaan capek. Suaminya tadi bawaan capek. Tapi dia menilai pada dirinya. Ya. Menilai pada dirinya. Kemudian ketika Imam Ali terbangun di malam hari, melihat istrinya sedang menangis di atas tempat sholatnya, di atas sejadahnya itu menangis. Tidur lagi, bangun sebentar aja, tidur lagi. Kemudian pas sudah mau fajar, bangun lagi, melihat Siti Fatimah masih menangis di situ. Satu malam menangisi dirinya gara-gara suaminya tidak melirik dan menegurnya, karena capek, bukan karena marah, dongkol, tidak, karena capek. Bayangin, ya, saking takutnya Sayyidah Fatimah itu kalau suaminya murka, ya, sehebat apapun ibadahmu wahai istri, dengar baik-baik, camkan, renungkan, sehebat apapun kau punya ibadah, ya, sholatmu, puasamu, ibadah sunnahmu, ya, tapi itu ketika engkau, ya, melakukan dengan perbuatanmu,
sakitnya hati suamimu, maka ibadah yang kau kerjakan daripada ibadah siang dan malammu naik aja tidak satu jengkal, apalagi diterima sama Allah. Satu jengkal naik dari kepalamu enggak, ya, apalagi mau sampai kepada Allah. Bahkan dikatakan sebagian, seorang istri yang ahli ibadah tapi membuat marah suaminya, membuat kesel suaminya, 40 hari ibadahnya tidak diterima sama Allah. Selama 40 hari dia beribadah tidak diterima sama Allah. Sampai kapan? Sampai suaminya memaafkannya. Jadi jadilah kamu istri yang kalau suamimu memandangmu bahagia terus dia, senyum, senang, menunjukkan ekspresi bahagia keluar terpancar dari diri suamimu, ya. Itu butuh perjuangan, usaha, kerja keras. Wa in agsama alayya barratu. Ini ciri-ciri soleha yang ketiga, ya. Wa in agsama alaiha abarratu, kalau seandainya si suami tadi itu mengamanatkan, mengambil janji, ya, ditaati, dijaga amanatnya. Ya. Apa ciri-cirinya? Kalau suami cari nafkah di luar, jangan izinkan laki-laki masuk siapapun kecuali yang muhrimnya. Ya, masuk ke rumahnya. Wah, dia jangan keluar rumah kalau belum dapat izin dari suaminya. Apalagi kalau suaminya mukim, ya. Kalau suaminya mukim, beda kalau suaminya musafir keluar kota. Nah, sekarang kan kecanggihan elektronik kan memudahkan. Dia tidak ada rencana mau keluar, tiba-tiba ketika suaminya di luar, dia ada keinginan mau keluar, seorang istri, ya telepon aja suaminya atau WA, SMS, ya. Tungguin. Kalau dibalesnya, lihat apa katanya. Anda mau ke warung, izin boleh enggak? Mau beli susu, mau beli pampers, habis gitu, ya. Umpama mau beli sayuran untuk masak buat abang nanti kalau pulang nggak ada makan, lupa beli sayur misalnya tadi. Kagak dibalas, jangan keluar. Jangan keluar. Keluar bukan saja keluar satu badan full, kalau tidak ada izin dari seorang suami, seorang istri itu satu tangan aja nyongol kayak gini, kagak boleh dalam hukum syariat. Kalau kita ingin betul-betul mencerminkan diri kita baik di mata Allah, ya. Separuh badan di luar, separuh badannya di dalam, itu sudah keluar dari ketaatan seorang istri, ya, kepada atas suaminya. Wa in ghaba anha nasahtu fi nafsiha wa malih. Kalau suaminya tidak ada di rumah, ya, maka istri tersebut, ya, senantiasa menjaga kemuliaan dirinya dan menjaga daripada harta suaminya, ya. Itu kalau suaminya sedang keluar, bininya di rumah menjaga anak-anak suaminya, menjaga harta suaminya, tidak memperbolehkan siapapun masuk kecuali dengan izin suaminya. Beda kalau seandainya masih satu atap satu atap banyak masih ikut ke orang tua. Ya, ini gambaran kalau sudah berumah sendiri, ya. Nah, kalau seandainya masih, nah seperti ini, misalnya ada satu rumah tapi di situ banyak keluarganya, banyak saudaranya. Rumahnya istri di mana? Kamarnya dia. Tamam? Kamarnya dia. Itu adalah rumahnya istri sementara sampai betul-betul dia punya rumah sendiri, ya. Maka berlakukan, belum ada, ya mulailah biasakan, ya, dari saat ini, ya. Akhirnya kalau sudah punya rumah sendiri sudah terbiasa nanti. Sebelum punya rumah, ya kamarmu itu adalah rumahmu, istanamu, surgamu. Ya tapi enggak juga harus mau kamar mandi izin sama suami, nggak boleh keluar rumah. Itu kan umpama saja. Selagi di dalam rumah, ya sudah, yang penting kalau keluar dari kamar, sayang jangan lupa tutup auratmu, ya, gitu. Ya, karena di luar ini ada kakak-kakak adekku laki-laki dan dia bukan muhrimmu, kasih tahu. Dan istri yang dikasih tahu harus ngerti, tahu diri. Kalau ditanya sayang nggak sama aku, sayang.
keluar buka aurat, dosa dapetin sama laki. Sayang dari mana? Dari Hong Kong. Ya. Kan begitu. Istri itu kan kalau sudah auratnya dilihat sama yang bukan muhrimnya, dosanya suami yang dapetin. Gitu loh. Kalau ditanya sayang tapi transfer dosa, mending kalau transfer duit. Yang ditransfer dosa karena ulahnya dia. Udah dikasih tahu sama suaminya. Ya kalau keluar dari kamar, tutup aurat nah. Karena aku ingin memuliakanmu. Kau sayang nggak sama aku? Sayangku, hai suamiku. Keluar dari itu tidak pakai jilbab, dilihat sama iper-ipernya. Ya, sayang dari Hong Kong. Suaminya dapat dosa. Padahal suaminya ingin mengangkat derajatnya. Dianya kagak ngeh, si istri tadi itu. Nah, ini perlu dibimbing ya, sabar, pelan-pelan kayak gitu ya. Kemudian dalam hadis yang lain yang berikutnya Nabi bersabda, inna a'zaman nikah, sesungguhnya keagungan, keberkahan, kemuliaan daripada pernikahan apa? Barakatan aisaruhum maunah. Ya, keberkahan yang Allah berikan untuk kehidupan. Ya, untuk kehidupan. Ini banyak orang-orang yang kagak nggak paham deh sampai di mana keyakinannya sama sabda Nabi. Kerja udah ada ya kurang lebih ya. Kemudian umur sudah ada nih laki-laki. Sanggup menikah? Sanggup. Kenapa belum nikah? Mau ngasih makan apa anak orang? La ilaha illallah. Dengan menikah itu ya, paling besarnya keberkahan minimal yang dikasih sama Allah apa? Bantuan untuk kehidupan mereka berdua. Jalanin aja udah. Ya, jalanin aja. Yang penting ente mampu untuk berumah tangga, mampu untuk menyempurnakan imanmu. Bismillah. Semua itu akan Allah aturkan semua itu. Ya. Kalau ente dengan akal ente ya mana bisa, repot ente. Allah udah nentukan ente mau main tebak-tebakan gitu. Ya. Jangan seperti itu. Ya. Itu paling kecilnya tuh. Ya. Keberkahan dari pernikahan apa? Allah bukakan pintu bantuannya untuk yang menikah ini tadi. Yang penting dasar pertama sudah dipegang apa? Takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Dalam hadis lain Rasul bersabda, 3 hak Allah atas seorang hamba yang menikah ya, mendapatkan bantuan dari Allah. Artinya ada 3 perkara yang wajib atas Allah membantu mereka ini, 3 orang ini tadi. Yang pertama apa? Al-mukatab alladhi yuridul ada. Apa mukatib zaman kita ini tidak ada ya? Al-mukatib itu mereka yang mungkin seorang budak atau hamba sahaya ya, yang berupaya untuk mendapatkan kebebasan dari tuannya ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Itu makna yang pertama. Atau mereka mukatab yang ditugaskan oleh tuannya, majikannya untuk mencatat semua apa kebutuhan, melayani dan lain sebagainya ya. Dan berupaya untuk mendapatkan kemerdekaan pada dirinya, merdeka pada dirinya, haknya dengan cara yang baik untuk kehidupannya. Ini merdeka, beda tingkatan orang yang merdeka sama budak itu tidak sama ya. Merdeka tidak terikat dengan apapun. Kalau budak kan masih ada keterikatan dengan tuannya, bisa dijual belikan, bisa dimanfaatkan gitu ya. Itu bedanya sama mereka. Lalu yang kedua, wannakihul ladzi yuridul afaf. Orang yang menikah, mereka yang melangsungkan pernikahan atau berumah tangga untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Yang ketiga, al-mujahid fi sabilillah. Mereka yang keluar berperang di jalan Allah. Ini 3 wajib atas Allah untuk memberikan bantuan kepada mereka ya.
Salah satunya nikah ini tadi, orang yang berumah tangga. Jadi tidak usah mengharapkan bantuan dari makhluk kalau sudah Allah mewajibkan bantuannya kepada 3 kategori ini. Apa yang ente khawatirkan? Apa yang kau takutkan? Ya. Apalagi kalau yang sudah cukup umur. Ya. Kalau masih depan-depan ini masih ingusan semua, masih sekolah. Ya. Masih belum balik semua. Balik secara hakikat ini baliknya balik dohir aja nih. Ya. Cinta monyet. Jadi kalau ente sudah matang pola pikir dan siap, ya. Al-ba'ah dalam hadis lain maksud manistata al-ba'ah manistata minkumul ba'ah falyatazawwaj. Nanti kau punya kemampuan, mampu sudah untuk menjadi seorang suami, mampu untuk menafkahi istri dan anak-anak, mampu bertanggung jawab, mampu mengemban amanat dosa. Kalau istri tadi itu melakukan maksiat, kau sanggup menampung dosa-dosanya, itu namanya mampu. Tapi kalau seandainya belum sampai ke situ ya jangan. Nabi kasih alternatif yang lain dengan cara apa? Berpuasa, gitu. Kalau mampu ya menikah. Kalau kagak mampu jangan dipaksa, ya kacau nanti. Bingung bagaimana cara menjalani kehidupan rumah tangga. Di dalam hadis lain Nabi bersabda, "Ad-dunya kulluha mata'un wa khairu mata'id dunyal mar'atu shalihah." Rawahu Muslim. Ya. Dunia ini perhiasan, kata Nabi. Semuanya isi dunia ini perhiasan, keindahan. Tapi sebaik-baik keindahan perhiasan istri yang solehah. Lihat bagaimana tuh kalimat Nabi. Ya. Dunia ini perhiasan, dunia ini keindahan, kata Nabi. Kan namanya perhiasan tuh indah, betul nggak? Nanti ke toko emas, wih ada berliannya, wow ini cantik, oh bentuknya ini bagus, kalung ini bentuk, oh kiranya Allah Subhanahu. Ya. Tapi harganya ya namanya ada rupa ada harga. Ya. Itu cantik semua, indah semua, berlian dan lain sebagainya, keindahan dunia begitu kata Nabi. Tapi ya sebaik-baik keindahan dunia, sebagus-bagus kecantikan dunia ya, adalah manakala engkau mendapatkan sosok istri yang soleha. Balik lagi ke kalimat soleha. Ya. Jadi soleha ini titel yang bukan gampang ini, ya. Bukan sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang remeh. Soleha ini, kalimat soleha untuk seorang istri. Ya. Dan kalau tidak kalian kaum istri bisa mendapatkan gelar soleha ini, kasihan suamimu, kasihan dirimu, kasihan anak-anakmu nanti. Minta sama Allah, dekatkan diri sama Allah, sambungkan hati sama Allah dan Nabi. Ya. Lihat bagaimana rumah tangga Nabi, pelajari, tidak tahu, tanya, hadir majelis, dekat sama ilmu. Nah, ini akan menjadikan karaktermu saleh. Di dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan agar kita ini memilih kaum laki-laki ya, dalam urusan pernikahan. Jangan asal-asal saja, jangan tertipu dengan kecantikan dan lain sebagainya. Ya. Kenapa? Karena setelah pernikahan, bahkan inti dari pernikahan itu adalah al-wata', ya, hubungan atau senggama, hubungan badan suami istri. Nabi mengajarkan kepada kita ya, apa kata Nabi? Takhayyaru linutafikum. Pilih-pilih kalau mau naruh sperma, kata Nabi. Kaum laki-laki, kalau mau naruh sperma tuh pilih-pilih. Jangan lihat cantiknya. Spermamu akan kau letakkan di rahimnya. Ya, cantik tapi bejat, cantik kada ada akhlak. Cantik tapi suka bikin kesel orang, cantik dibusui banyak orang, cantik tukang tipu. Ya. Cantik tidak bisa menjaga harga dirinya, cantik mah cantik. Ya. Dengan itu kau tertipu, lalu kau menikahi dia. Yang si cantik banyak kekurangan di mata Allah ini tadi. Ya. Cantik ya cantik, tapi di mata Allah banyak sekali kekurangan. Setelah menikah dan diterima sama dia,
Kau punya sperma kau letakkan di rahimnya. Pilih-pilih kata Nabi. Takhayyaru linutfikum. Jadi kalau meletakkan sperma itu pilih-pilih, jangan asal meletakkan. Ya. Jangan terpengaruh dengan cantik. Agama udah dipilih, dikasih sama Nabi pilihan dan pemastian. Fa inna nisa yalidna ashba ikhwanihinna wa akhwatihinna, karena perempuan yang kau nikahi tadi ya, dia itu tidak jauh, dia akan melahirkan anakmu dan anakmu nanti mempunyai karakter seperti dia atau saudaranya atau saudarinya. Dominannya ke situ. Kenapa? Yang namanya anak itu lebih dekat sama bapak atau ibu? Sama ibu. Lah kalau ibunya ini tidak berakhlak, kalau si ibunya tadi, induknya tadi itu nyeleneh ya, kurang lebih nanti saudara-saudarinya, keluarganya begitu semua, anakmu nanti bakal ngikut kepada itu. Kan dominan anak itu kepada ibu ya. Jadi pilih-pilih kata Nabi meletakkan sperma. Dengan landasan hadis ini pun ya, ini di dalam hukum, di dalam bab fikih ya, berkaitan dengan masalah kafaah antara seorang syarifah dengan bukan syarif ya. Dengan ini hadis ini memiliki keterkaitan hukum. Kenapa syarifah nggak boleh menikah kecuali dengan syarif? Kenapa Hubabah tidak boleh menikah kecuali dengan seorang habib? Nah ini itu di dalam bab kafaah namanya. Bahkan di dalam madhab, 4 madhab pun sendiri memiliki fatwa yang tidak sama. Baik itu Imam Abi Hanifah, Malikiyah, Syafi'iyah atau Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal bahkan yang lebih keras daripada guru-gurunya imam madhab yang lain. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal bahkan mengatakan tidak sah pernikahan seorang syarifah dengan selain syarif. Oh, ini keras betul, karena kufuah itu hak Allah, bukan haknya si ini individu. Ya, beda dengan madhab-madhab yang lain, ada syarat-syaratnya, ada ketentuan. Ya, sehingga diperbolehkan. Contoh, seorang syarifah tinggal di satu tempat yang tidak ada sayyidnya, tidak ada syarifnya di situ, dan dikhawatirkan berzina kalau tidak dinikahkan. Nah ini dalam keadaan muttor, darurat dia harus nikahkan walaupun bukan dengan seorang habib, karena dia di daerah itu tidak ada seorang habib satu pun, kagak ada, sedangkan dia perempuan gitu, nah, dan dia syarifah. Nah ini dalam keadaan muttor seperti itu ya. Dan kita selaku, terbalik juga begitu ya, selaku laki-laki yang tidak ada nasab ya, atau tidak ada sulalah sampai ke Al-Hasan wal Husain atau sampai ke Nabi Muhammad, jangan nekat memutus rantaian keturunan Nabi Muhammad. Sudahlah dalam sisi fikihnya sudah ada khilaf ulama, ada yang mengatakan sah dengan syarat-syaratnya, ada yang keras mengatakan tidak sah walaupun memenuhi syarat, karena kafaah milik Allah. Itu dari sisi fikih ya. Tapi dari sisi sulala, dari sisi yang lain juga, itu memutus rantaian keturunan Nabi Muhammad. Kita jangan nekat sebagai laki-laki yang bukan keturunan Rasulullah untuk menikahi seorang syarifah, walaupun syarifah itu cantik dan tergila-gila pada dirimu. Kau harus tahu diri, ini harus dijaga yang seperti itu ya. Kiranya kau ditanya sama Fatimah Az-Zahra atau sama Rasulullah SAW nanti pada hari mau jawab apa? Ya di dunia, hukum dunia berlaku. Jangan dikira hukum akhirat itu hilang, tidak berlaku. Malah hukum di akhirat lebih berat daripada hukum dunia. Ya. Nah, ini berkaitan sama masalah kafaah. Ini hadis juga berkaitan ini. Ya. Pilih-pilih ngeletakkan sperma, kata Nabi. Jangan asal-asalan. Karena tingkatan derajat masalah kafah antara syarif dan syarifah itu tidak bisa disamakan. Ya, nah ini untuk tidak memutus rantaian daripada sulalah darah daging Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sehingga masih di atas bumi Allah ini para dzurriyyat Nabi ya. Dan selagi masih ada para dzurriyyat, dalam hadis yang tidak, Allah akan turunkan musibah dan atau Allah timbulkan kiamat besar.
Ya. Selagi ada para sayyid atau keturunan para nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ya. Nah, ini akidah daripada Ahlul Bait, ya. Dan Imam Mahdi nanti keturunan dari Ahlul Bait, ya, dari keturunan Rasulullah SAW, ya. Jauhkan daripada akidah atau pemikiran yang mengatakan Nabi Muhammad itu terputus, tidak ada keturunannya. Orang entah di dalam hatinya munafik yang seperti itu, ya. Kalau seandainya tidak ada keturunan Nabi, lantas bagaimana hadis yang menjelaskan Imam Mahdi itu, kata Rasul, min dzurriyyati, dari keturunanku, tiba-tiba ada gitu? Tidak mungkin lah, ya. Imam Mahdi itu akhir zaman yang membunuh Dajjal itu keturunan Nabi Muhammad. Wah, namanya Muhammad. Siapa mana tahu, dan belum tahu kapan di mana, wallahu alam. Yang pasti dari hadis Nabi, beliau dari keturunanku, kata Rasulullah SAW. Itu menunjukkan bahwasanya sulala dzurriyyat Nabi itu sampai datangnya Dajjal itu masih ada. Ya. Nah, disinilah lebih dikenal dengan namanya, kalau di zaman kita ini mulai dari generasi Imam Al-Haddad sampai saat ini dinamakan laki-lakinya Habaib, ya, perempuannya Hubabah atau Syarifah, laki-lakinya Syarif, ya. Dulu Sayyid laki-lakinya, Sayyidah perempuannya. Nah, ini Sayyidah ini kadang ada mungkin di daerah, atau Syarif Syarifah ini di Pontianak, saya dengar masih itu di panggilan seperti itu, ya. Tapi umumnya Habib atau Hubabah kalau perempuannya, ya. Nah, ini harus kita muliakan, harus kita jaga, ya, menjaga sulalahnya dalam urusan pernikahan, ya. Walaupun ada seorang Syarifah jatuh cinta sama ente, ya, jatuh cinta habis-habisan, ya. Setiap melihat ente mungkin nih Syarifah satu ini, oh, gulung-gulung di bumi, ya. Tidak mau menikah kecuali dengan kau. Jangan ambil keputusan, serahkan kepada mereka Nagibul Ashraf, ya, daripada Alawiyin, ya. Robitoh misalnya, atau ulama di tempat tersebut, cari solusinya. Ya, jangan sampai terputus rantaian sulalah Nabi besar Muhammad alaihissalam, ya. Nah, jadi seperti itu ikhwan yang dimuliakan Allah, ya. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana kita, ya, mulai dari memilih, mulai dari membimbing, mendidik, membentuk karakter yang baik, saling support antara suami dan istri. Yang suami tidak boleh berlaku kasar terhadap istri, ya, tidak boleh membentak istri, tidak boleh main kasar dengan istri, ringan tangan kaki, melukai tubuhnya, tidak boleh, haram, ya. Nabi tidak pernah membenarkan hal tersebut. Bahkan Nabi berwasiat kepada kita kaum suami sebelum di Hajjatul Wada, ya, haji terakhir Nabi, istausu bin nisa'i khairan, ya, berlaku baiklah kalian terhadap istri-istri kalian. Kenapa? Karena kaum istri itu setelah menjadi istri kita, dia itu seperti tawanan, kata Rasul. Ya, dia tertawan dengan mandat dari suami tadi. Kalau bilang suaminya nggak boleh, ya udah nggak boleh, dia harus taat. Jadi seperti tawanan di rumah lebih banyak, bagus. Seperti tawanan lagi udah gitu. Sebelum kawin, wah, ke kafe sono, wah, nongkrong sana, masuk dia ke sini, wah, berangkat sana ke Amal, ke mana namanya, ke Juwata, ya, ngelihat kapal feri loncat, ngelihat orang ini, wah, pokoknya kalau masih gadis. Ketika dia menikah, nggak bisa lagi dia seperti itu, ya. Ada yang menahan dia sekarang, nggak bisa dia seperti waktu masih gadis. Mau ke sana, sekarang masih gadis, ya. Nah, ini lah sabul khidmat, dapur, gadis kalian nih masih. Tiap ada masak di rumah, ya, di markas, bisa kalian 24 jam keluar masuk. Coba nanti kalau sudah punya laki kalian, ya. Nggak bisa kalian seaktif ini, nggak bisa sebebas saat ini, ya. Sekarang izin sama orang tua mas lagi tahu tempatnya baik pasti dikasih izin, ya nggak? Lalu suami apa sama dengan orang tua? Kagak, belum tentu, ya. Bang, mau nemenin ada masak-masak untuk acara majelis malam ini, ya. Sama orang tuanya dulu lah. Mak, pak mau izin mak ya, mau ke rumah Syarifah bantu-bantu masak.
apa namanya, kambing malam ini ada majelis makan kambing, kesian kalau udah dibantu. Kok enggak bau kambingnya ya? Apa ketutup sama tirai ini kali ya? Oh iya nggak apa-apa kata mama. Kemana? Ke rumah Habib Syarif. Oh mama dukung. Bismillah, pergilah. Karena tahu tempat baik ke majelis gitu. Oh seneng si anak tadi. Ya Ustaz siapa namanya? Tas Al-Latif. Kawin ini gadis. Tadinya khidmat Masya Allah udah kawin. Ngomong sama Beb. Bukan Beb. Yang izinnya mau ke rumah Syarifah bantu-bantu masak. Malam ini ada majelis masak kambing. Kata suaminya bilang, terus siapa yang nemenin aku di rumah? Nah udah ngerti lah. Gak usah kau cari cara untuk bisa tetap dapat izin. Maksud suaminya temanilah dia di rumah gitu nah. Ya. Kalau suaminya bilang, Bismillah, pergilah, hati-hati ya, aku antar aja lah gitu nah. Oh suaminya top lagi kayak gitu. Ya. Ada dapat karakter suami yang bilang mau izin ke majelis, dah, boleh. Nah, kan tertahan dia, tertawan dia sudah karena udah punya suami, maka taatin. Ya. Walaupun kau hadir majelis, dilarang sama suamimu, kan hadir baik, gitu ya. Dilarang sama suaminya, ya udah nggak apa-apa. Taat kepada suami lebih wajib daripada kau hadir majelis. Tapi di sisi lain doakan mudah-mudahan ke depan suaminya juga hadir, ikut sama-sama majelis. Gak apa-apa, biarin berjalan waktu. Ya, mungkin hati suaminya saat itu masih jadi batu. Kau jadilah air yang menetesin suami hatinya dengan doa. Sekerasa apa sih batu karang kalau kena tetesan air bolong, kan begitu. Ya, yang penting jangan menyerah, doa minta dibukakan hati suaminya. Ya. Minggu depan izin lagi kagak boleh. Wah dulu waktu masih gadis, nonstop absen, tidak pernah dia. Ya. Absen tidak pernah kecuali Idul Fitri sama Idul Adha saja dia absen. Top. Sudah punya suami, oh dapat suami strength. Ya. Apalagi kalau seandainya suaminya nggak suka sama majelis gitu. Ya. Nggak bisa ngotot seorang istri. Taatin udah, taatin. Tapi doakan suaminya terbuka hatinya. Tapi beruntung kalau seorang perempuan mendapat suami yang support untuk urusan akhirat. Ya, mereka sama-sama kalau untuk urusan akhirat mau jalan bareng berdua. Sudah ada anak-anaknya dibawa, dia dekat sama Allah, dikenalkan sama Nabi. Oh itu. Ini rumah tangga yang berlandaskan, nah itu tadi sandarannya Allah, sandarannya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Ya. Kemudian di dalam menyikapi karakter istri harus sabar kita sebagai suami. Ya. Nggak boleh kita termakan dengan emosi gitu, nah. Terpancing dengan emosi. Ya, namanya karakter berbeda mau disatuin gitu, nah. Ya. Kita harus sabar dengan nasihatinya jangan dengan cara kasar, keras. Ya. Nasihatin sekali, mungkin kurang ngerti dia 2 kali. Ya bila perlu 3 kali, mau berkali-kali nggak apa-apa. Jangan sudah sekali 2 kali kau bentak dia. Bego betul sih, bul kau nih diblok undang kali-kali nggak ngerti. Kemana kau punya otak, ditaruh di dengkul kah, di lutut kah? Wah keluar bahasa kebun binatang si laki. Nggak boleh. Ya, nggak boleh seperti itu. Istri juga jangan bikin kesel suami. Ya, jangan bikin kesel suaminya. Terus jangan lelah untuk menasihatin istrinya. Ya, jangan lelah untuk menasihatin istri, membimbing istrinya, sabar dengan karakter istrinya. Kalau istrinya ngomel-ngomel marah atau bagaimana, tinggal nggak apa-apa, biarin dia ngomel sama tembok. Nanti kalau udah dingin, itu kan istri itu kan begitu. Kalau wanita itu kalau belum meledak isi hatinya, terpendam. Ya. Nggak enak dia, nggak nyaman. Tapi kalau sudah diledakkan semua, tidurnya nyak dia. Ya, tidurnya ngorok berilor lagi keluar. Kenapa? Isi hatinya sudah keluar semua, udah diluapkan sama dia. Nah saat dia ngeluapkan seperti itu, kalau ente tidak tahan, apalagi kalau ente tidak sabaran, ya tinggalin. Mas, aku belum selesai nih ngomong. Tinggal, kagak peduli, udah biarin dia ngomong sama tembok rumah tuh.
luapin. Nanti kira-kira aja sejam 2 jam ente ngopi dulu di depan. Ya. Atau ente naik ke ruko bangunan ini rokok. Main layang-layang. Apapun lah, yang penting ente jangan dengerin ocehan istrimu. Nanti lama-lama kayaknya udah redah nih. Kayaknya sudah adem nih, sudah meledak semua isi. Baru deh ente pulang. Ya. Tapi kalau ente sabar, suami yang sabar, ya, dia ngomel-ngomel gitu ente telan, sampai nah, ini suami yang masya Allah namanya. Ya, ayo dengar gak pengantin? Kenapa lap-lap keringet terus nih, panas gak? Maksudnya apa nih? Belum makan kambing sudah begini. Ya. Sabar, kadang-kadang kita ini terangkat derajat suami itu gara-gara sikap dan ulahnya istri. Bisa jadi seperti itu, Allah ingin mengangkat derajat kita. Istri juga begitu, ya. Bisa jadi dengan sikapnya suami Allah ingin memuliakan dan mengangkat derajatmu. Jadi harus balance satu sama lain. Harus bisa saling menyikapi satu sama lain. Jangan ngikutin kemauan sendiri, ya. Perempuan itu rambutnya panjang, akalnya pendek. Laki-laki rambutnya akalnya panjang, ya. Tapi jangan kau punya istri diakal-akalin. Ya, kau punya akal panjang, berarti kau tahu cara menyikapi. Kalau istri perempuan rambut aja yang panjang, akalnya pendek. Makanya kalau ngoceh ngalahin dai, ya. Alah dai ceramah dia, wah luar biasa. Hadis yang tidak pernah kau dengar keluar dari mulut dia. Ya, kalau dapat tipe istri yang ngomel-ngomel kayak gitu, tapi sabar, nggak apa-apa, ya. Sabar. Kalau bisa diajak bercanda, ya. Kalau istri lagi ngomel-ngomel nih, mukanya cantiknya kau lagi marah. Kenapa enggak dari dulu marah? Kau bisa 24 jam kau marah terus. Aku ini serius bang ngomong, kata si istri tadi. Ya aku juga serius mendengarkan, terus aja marah, nggak apa-apa. Ajak guyon, ya. Ujung-ujung lembut nanti dia punya, ya meluluh dia. Memang dasar suamiku nggak bisa diajak kompromi, nggak bisa diajak ini, nggak bisa. Selalu aku dicandain, aku serius dicandain. Aku lagi marah-marah dicandain sama dia. Ya, ini baru tuh. Jangan dia marah-marah ente balas marah-marah. Api ketemu sama minyak tanah, bensin, apalah bahasanya, aptur. Ya, kalau udah ketemu aptur parah lagi tuh. Ya, deketin korek belum dinyalain sudah meledak. Jadilah kau air saat dia jadi api. Ya. Atau jadilah engkau wahai istri air saat suamimu jadi api. Ya. Kalau bisa jadi air dua-duanya, insya Allah ndak ada api di rumah tuh. Ya, tapi siap-siap perahu. Kalau banjir, pengantin banyak istighfar aja. Astagfirullah, pengantin. Tapi ini pelajaran untuk kita semua, khususnya yang sudah berumah tangga dan yang belum berumah tangga dan yang baru berumah tangga. Ya, didik, muliakan binimu, angkat derajat istrimu, bimbing dia dengan kesabaran, keikhlasan. Ya, kemudian istri, jadilah engkau wanita yang qanaah, merasa cukup. Jangan tamak, walaupun kau tahu suamimu mampu memenuhi apa yang kau inginkan, tapi jadilah istri yang qanaah. Ya, merasa cukup. Bilang suaminya, aku ada rezeki, aku pengen belikan kau gelang sama kalung emas. Nggak usah mas, ya, jarang juga dipakai. Beli yang semisal aja, kuningan biasa yang kayak emas. Sayang duitnya, mungkin kita bisa tabungkan untuk haji atau kita umroh ziarah Nabi. Aglia akalnya tuh. Dan qanaah, ya. Terus ada tipe bini suami bilang, aku dapat rezeki, aku pengen belikan kau emas, gelang biar kau tambah cantik. Loh, enggak sekalian cincin sama kalung gak mas? Bilang suaminya, terakhir ku tawari kau seperti ini. Nggak ada lagi sampai kau mati, nggak bakal ku tawar lagi. Ya. Tapi kalau istri yang qanaah, laki kagak sayang sama harta. Pegang omongan ini. Kau jadi istri yang soleha, hei, jadi bini yang soleha, qanaah, ya. Laki muda sayang sama harta.
Tapi kalau di mata lakimu kau apa bahasanya? Tidak qanaah, tamak, terakhir keinginanmu diturutin sama suamimu. Faham? Oh, Allahu a'lam. Sama-sama kita sudah lapar. Tapi insya Allah kajian malam ini rahat, roha, santai ya. Ambil hikmahnya, ambil ilmunya, karena yang kita sampaikan ini sabda Nabi alaihissalam ya. Tergantung bagaimana iman dan mahabbah di dalam hati kita untuk menangkap daripada sabda Nabi, hadis Nabi, dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Semoga Allah memuliakan kita sekalian, mengangkat derajat kita, menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang diridhoi oleh Allah, yang belum berumah tangga dimudahkan oleh Allah, yang baru berumah tangga pengantin yang ada di hadapan kita dijadikan rumah tangganya diridhoi oleh Allah. Dan insya Allah dengan perkumpulan seperti ini hajat kita dikabulkan Allah, amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah ya Rahman ya Rahim ya Malikul Aqamu Fahimu Quddus Qaddis Bis-Samai Ruhi Waftah alaina أكبر الفتوح. سلام يا مؤمن وآمن رواتي مهيمن عزيز ارفع رتبتي جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ إني بفضلك واثق يا بارئ إني بفضلك واثق مصور الغفار يا قهار دائما